Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih untuk semua bapak mandor ya. Jadi Culture Booster hari ini kita membawakan tema tentang keamanan cyber dan etika digital untuk semua karyawan. Ya bapak-bapak, di tengah isu digitalisasi saat ini banyak sekali serangan-serangan cyber yang merugikan. Apalagi di zaman sekarang ini nggak ada satu orang pun yang tidak menggunakan handphone ya bapak, terutama handphone Android yang sekarang udah menjadi kebutuhan kita bersama ya. Jadi ancaman cyber yang umumnya terjadi di kita itu salah satunya yaitu email palsu atau chat pesan palsu dari berbagai sumber ya. Misalnya ada masuk ke WhatsApp kita tentang aplikasi-aplikasi gak jelas ya bapak, itu adalah salah satu kejahatan cyber. Karena kalau misalnya ada pencurian data melalui handphone, itu bakal merugikan kita secara finansial. Misalnya ATM yang terhubung, mobile banking yang terhubung di handphone itu bisa diakses sama si hacker ya, pencuri. Jadi hati-hati di situ. Ada media-media sosial yang mengirimkan link-link tertentu yang kita nggak tahu linknya, mohon untuk tidak diklik ya bapak, karena dari situlah masuk akses ke akun pribadi kita. Jadi pesannya di sini untuk para buruh panen yang menggunakan akses digital seperti SAP maupun digital farming, harap berhati-hati. Ya, password digital farming itu kan sekarang masih pakai password yang standar ya Bapak. Nah ini memungkinkan kita bisa tercuri datanya, apalagi ada orang lain yang tahu nick kita, jadi bisa akses ke akun kita sembarangan karena passwordnya sama semua. Nah ini disarankan untuk kita pengguna aplikasi digital untuk mengganti passwordnya itu secara berkala, bulan sekali lah minimal, supaya nggak bisa diakses orang lain. Oke. Di sini contoh kasus yang menyikapinya itu ada beberapa karyawan yang memposting foto areal produksi ke Instagram. Nah ini melanggar etika yang telah ditentukan perusahaan. Tindak lanjut dari kita sebagai pengawas yaitu harusnya dapat menghapus postingan ya, karena ini tidak dibenarkan untuk mendokumentasikan. Selanjutnya kita ada beberapa cara yang dilakukan untuk agar kita tidak terkena kejahatan cyber ya Bapak. Misalnya kita punya checklist keamanan, misalnya kita harus mengganti password kita setiap 3 bulan sekali, baik itu password ATM, password email maupun password akun digital yang kita punyai, apapun itu ya. Kemudian apabila ada email yang mencurigakan mengirim pesan ke kita, harap diabaikan saja ya, karena notabene-nya kalau email itu penting atau itu mendesak, pasti kita bakal dihubungi sama orang yang kita kenal minimal ya. Kemudian tidak memotret areal internal tanpa izin ya Bapak, baik itu ketika karyawan itu bekerja atau nggak bekerja, tolong jangan dipotret sembarangan, apalagi diupload sampai ke media sosial yang terlepas dari ruang lingkup perusahaan ya Bapak. Oke, saya rasa itu. Jadi sebagai penutupnya, keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab daripada perusahaan itu sendiri ya Bapak, tapi tanggung jawab kita semua untuk melindungi data pribadi, baik itu secara personal maupun untuk melindungi perusahaan kita dengan menjaga citra perusahaan itu sendiri. Baik. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kira-kira dari yang kita sampaikan ini tentang keamanan cyber dan etika digital, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, bertanya saya sebagai mandor satu. Iya, boleh. Apakah email saya ataupun akun saya bisa diminta oleh perusahaan oleh manajemen begitu Pak? Oke, baik Pak Satu. Email atau data pribadi yang tidak menyangkut perusahaan itu sebenarnya tidak benar dilakukan atau diminta siapapun ya, baik manajemen maupun atasan langsung. Tapi jika ada akun-akun yang sifatnya milik perusahaan, misalnya akun digital farming gitu kan, dan diminta oleh atasan, itu wajib diketahui oleh beberapa orang minimal, sehingga nanti ketika ada kelalaian akses upload itu bisa diketahui bahwasanya itu bukan bapak yang upload gitu. Dan sebaiknya jika itu setelah diminta dan tidak digunakan lagi, maka sebaiknya bapak ganti passwordnya agar yang bapak kasih itu udah terbaik banget. Oke.